Nah saat itu udah bawa lamarannya tuh karena Iya. harus dibawa langsung ke itu ya waktu itu ke dinas kesehatan dari Cirebon ke Bandung. Setelah ngantri segala macam, akhirnya ternyata tidak lulus. Nah di situ pertama kali aku ngerasa gagal. Ketemu lagi di Ngeteh Bareng Suami. Kali ini kita akan ngebahas tentang kegagalan. Nah aku mau cerita dulu aja deh tentang kegagalan. Gimana tuh? Jadi aku pernah pertama kali ngerasa gagal adalah ketika mau mendaftarkan diri jadi bidan waktu itu. Bidan PTT di Kota Bandung. Mau kerja. Iya, pada saat mau kerja menjadi bidan di pemerintahan Kota Bandung. Nah saat itu udah bawa lamarannya tuh karena harus dibawa langsung ke itu ya waktu itu ke dinas kesehatan dari Cirebon ke Bandung. Setelah ngantri segala macam, akhirnya ternyata tidak lulus. Nah di situ pertama kali aku ngerasa gagal. Oh dari seleksi ya itu berarti? Seleksi. Sebenarnya ada lagi sih sebelum kuliah. Nah pas kuliah itu kan mau daftarnya ke Depkes waktu itu, Poltekkes, Depkes. Jadi sekolah bidan tapi negeri gitu. Iya. Nah itu aku nggak lulus. Itu dulu sih. Akhirnya daftar ke swasta gitu ya. Terus daftar ke swasta akhirnya lulus. Dan kedua itu pada saat kerja. Gak keterima. Tapi akhirnya aku nggak berhenti di situ tuh. Aku ikutan lagi pada saat reformasi di Pemda Kabupaten Bandung. Pas di kabupaten akhirnya keterima. Jadi bidan PTT gitu. Nah kalau kamu pernah nggak sih mengalami kegagalan gitu? Nah kalau ini seru nih, karena kalau saya ngerasanya mengalami kegagalan itu lumayan sering ya. Sering? Dari kecil bahkan. Oh iya? Dari kecil. Dari kapan tuh? Dari kecil, dari SD. Jadi SD udah pernah gagal, apa sih gagalnya? Jadi gini, kan dulu itu kita di Cirebon ya, sama-sama Cirebon. Kalau teman-teman yang punya saudara atau ternyata orang Cirebon pasti tahu hal ini. Nah dulu itu pas SD, lulusan SD sih pertama kali ngerasa gagal itu. Pengen banget masuk ke SMP favorit. Iya. Saat itu SMP 1 pada saat SMP itu. Negeri 1. SMP 1 itu SMP yang paling favorit ya setahu saya. Saat itu ya. Karena passing grade-nya paling tinggi di Kota Cirebon. Nah, pada saat itu kita tuh masa transisi. Sebelumnya itu ujian sekolah saja, kalau nggak salah ya, NEM gitu. Jadi NEM itu adalah kayak semacam nilai gitu ya, nilai yang udah di rata-rata, nilai-nilai yang udah di rata-rata, terus itu bisa sebagai kita masuk ke SMP pada saat itu. Ya, cuma pada saat itu peraturan baru tiba-tiba harus testing. Jadi bukan hanya nilai ujiannya saja, terus testing juga di sekolahnya masing-masing. Saya pada saat itu pada saat itu saya udah masuk ke SMP 1 untuk tes. Anak SD tuh masuk situ. Wah, udah senang ya. Wah, ini sekolahnya kayak gini ternyata gini. Oke. Tes segala macam. Terus akhirnya tibalah hari pengumuman ujiannya, hasil ujian. Pas dilihat nggak lolos. Itu batas minimalnya itu kalau nggak salah berapa ya? Pokoknya bedanya cuma tipis. Koma doang. Itu tuh yang misalkan ya. Ini nggak tahu sih bener apa enggak, tapi saya lupa ingat. Kalau nggak salah kira-kira passing grade terendahnya itu misalkan 150 lah. Nah, saya itu 149,5. Jadi cuma beda koma aja. Jadi nggak terima. Dan pada saat itu masuknya ke pilihan kedua. Dan pilihan keduanya ke SMP 4. Dan kita bareng. Iya, kita masuk dan kita akhirnya bareng SMP di situ. Itu yang pertama. Menurut saya kegagalan karena ya memang pengennya ke SMP 1. Itu dan tidak berhasil. Tapi nggak gitu ya. berhasil. Yang kedua, itu pas mau masuk SMA. Lagi-lagi. Ya? Waktu itu mau masuk ke SMA yang paling favorit lagi, SMA 1 pada saat itu di Cirebon. Kamu ekspektasinya tinggi juga. Itu kan yang paling atas semua. Iya, karena saya nggak ngerasa bodoh sih. Merasanya bisa gitu ya? Saya merasa cukup mampu. Karena pada saat itu lagi-lagi cuma NEM ya, ujian aja. Dan waktu setahun sebelumnya, itu rata-rata 8, nilai ujiannya rata-rata 8 aja udah masuk ke SMA 1. Iya. Nah pas kita itu jadi tinggi banget. Jadi tinggi banget. Iya, aku juga. Rata-ratanya harus 9 kalau nggak salah ya, atau 8 ke atas lah. Iya. Karena saya rata-ratanya 8 sekian dan nggak masuk. Kaget kan? Loh, kok nggak masuk ya? Oh, ternyata tiba-tiba pada saat itu
lagi-lagi langsung melonjak passing grade-nya. Akhirnya saya nggak masuk lagi. Masuklah ke SMA pilihan kedua gitu. Nah, terus lanjut lagi nih. Kuliah juga itu mau gagal lagi. Iya. Pernah mau masuknya ke ke Unpad pada saat itu. Waktu S1 ya. Ke Unpad. Bahkan saya pilih pada saat itu diploma 3-nya. D3-nya saya mau masuk Unpad jurusan D3. Akuntansi kalau nggak salah. Iya. Tapi kalau ini sih kalau nggak salah mah ya. Jadi saya udah keterima duluan S1 di UPI, terus saya mau nyoba lagi ke Unpad. Kalau misalkan keterima di Unpad, saya akan lepas UPI-nya. Jadi nggak keterima juga, jadi saya tetap di UPI gitu. Tapi kalau misalkan bisa dikatakan itu sih memang udah diterima duluan ya, bukan yang itu. Nah sampai situ. Oh ya, sebelum masuk kuliah, saya sempat juga kayak misalkan pengen daftar-daftar ke sekolah kedinasan. Karena dulu mikirnya, wah enak bener-bener. Lulus SMA, terus sekolah kedinasan, terus langsung kerja. Benar-benar. Waktu itu saya daftar IPDN, Akpol, Akmil, STAN, dan semuanya nggak keterima. Tapi kamu bersemangat juga ya saat itu ya? Ya, lumayan. Saya sampai ngurus semuanya sendiri loh. Jadi artinya sempat ngikutin. Dari ngurusin SKCK, ngurusin apa sendiri gitu ya. Jadi lulus SMA. Iya, lulus SMA sampai nyoba gitu. Ke STAN juga pernah diantar orang tua untuk tes pertama. Tapi selanjutnya ketika saya udah kuliah bahkan itu masih nyoba di STAN. Kamu berapa kali nyoba? 4 kali kalau nggak salah dan nggak pernah lolos. Gitu. Dan kamu nggak jerak-jerak ya? Iya. Jadi kalau bicara soal kegagalan, wah banyak banget kalau saya. Dan sering banget gitu. Bahkan beberapa kali ketika mencita-citakan misalkan ya, ketika udah dunia usaha nih, kita mau tender di sini, ternyata gagal pas pitching harga, nggak sampai deal, itu juga sebuah kegagalan ya. Jadi kegagalan banyak banget kalau untuk saya gitu. Nah, kamu gimana cara menyikapi kegagalan yang ternyata udah sering banget dialamin gitu? Tapi sebenarnya lebih kuat juga sih berarti mentalnya. Nah, betul. Pas pertama dulu zaman SD, masuk SMP mah stres lah. Karena pada saat itu saya di SD lagi-lagi ya, waktu sekolah dasar saya nggak bodoh-bodoh banget. Ya mungkin kalau di kelas 5 besar lah mungkin lah ya. Jadi nggak bodoh. Jadi ketika saya nggak masuk, kamu udah berharap banget dan kamu yakin, sempat yakin kan akan masuk, ternyata enggak. Ternyata enggak, ya jadi kecewa di situ. Ya? Kecewa. Langsung malas belajar. Gitu. Udahlah pas masuk SMP. Buat apa belajar gitu kan pada saat itu. Jiwa-jiwa rebelnya zaman SMP. Masih ini juga sih. Gak mau belajar, merasa kecewa juga. gitu. Setelah masuk SMA sama gitu juga. Masuk kuliah, sekolah-sekolah kedinasan gagal gitu juga. Tapi kesini kan akhirnya ternyata ya mungkin ada yang lebih baik. Iya betul. Jadi setuju. Yang kita cita-citakan atau yang kita inginkan mungkin baik, tapi ada yang lebih baik, makanya kita bisa jalan ke tempat yang lebih baik. Gitu aja sih sebenarnya. Harus dipahami hal itu. Kalau nggak dipahami hal itu, nanti kita kecewa terus. Menyikapinya, ya kalau saya sih biasa aja ya. Makanya kalau misalkan ada orang yang gagal langsung sedih gimana? Oh iya nggak apa-apa. Mungkin dia gagal baru sekali. Masih sedih juga. Oh mungkin gagalnya baru 2 kali. Gitu. Kalau saya udah berkali-kali jadi ngerasanya ya biasa aja. Nah gitu. Kalau aku kebalikannya. Kalau kamu kan orang yang gigih gitu ya, bersemangat, punya ekspektasi tinggi. Nah kalau aku adalah cenderung sebenarnya karena takut gagal, cenderung merendahkan standar. Ngerti gak sih? Waktu SD itu kan ceritanya aku juara terus tuh, ranking 1 terus. Hampir setiap naik kelas itu ranking 1 ceritanya, bintang kelas lah gitu ya. Tapi pada saat masuk SMP itu aku gak ngambil SMP paling yang terbaik. Gak daftar SMP 1. Gak daftar, memang enggak. Karena aku pilih yang ya udah yang lebih dekat gitu waktu itu dari rumah. Jadi
nggak mengalami kegagalan itu. Ya. Begitu pula pas waktu pas masuk SMP-nya SMP 4 kan. Iya, tapi ternyata nilainya pun tinggi. Iya. Sebenarnya ke SMP 1 juga bisa keterima. Iya, tapi ya aku kan? nggak daftar. Tapi nggak daftar, jadi gitu. Tapi nggak nyesel sama sekali karena karena memang pengenin situ. Iya, karena emang dari awal berencana di situ. Terus pas masuk SMA itu aku juga nggak langsung daftar di SMA terbaik. Iya, betul. Gitu. Walaupun masih sama-sama favorit, tapi aku daftar di yang peringkat 2 waktu itu ya, di Cirebon tuh SMA 2. Nah, jadi pas di SMA 2 itu aku ngikutin tuh passing grade-nya. Dulu kan kayak nungguin detik-detik menegangkan gak sih? Di itu terus ya, diumumin terus. Iya. Ini yang jadi yang masuk segini, yang masuk segini gitu. Jadi dipantau terus passing grade-nya. Tapi sebelum pas udah mendekati sih emang. Tapi sebelum mendekati nilai aku waktu itu, aku langsung tarik berkas tuh, pindah ke pilihan kedua. Kenapa? Karena sebenarnya bukan karena takut nggak lulus, ya tapi pokoknya udahlah, ini daripada benar-benar ada ketakutan nggak lulus, akhirnya tarik berkas ke SMA pilihan 2, dan ternyata sebenarnya masuk. Iya, lagi-lagi ya. Lagi-lagi karena takut gagal. Iya, lagi-lagi sebenarnya masuk di pilihan pertama, tapi keburu tarik berkas masuk ke pilihan kedua gitu kan. Karena takut gagal. Akhirnya sebenarnya aku nggak pernah ngalamin kegagalan pada saat sekolah mah gitu. Pas kegagalan itu pada saat mau kuliah paling ya, yang nggak masuk negeri itu, dan pada saat kerja. Nah, kalau yang pada saat waktu ikut seleksi, ya kan di pemerintah Kota Bandung ya, itu kan gagal tuh bisa dikatakan. Nah, menyikapinya gimana? Atau kan mungkin kegagalan yang lumayan ya, maksudnya artinya sedih apa gimana gitu? Lumayan, karena waktu itu kan memang harus bawa berkasnya langsung gitu. Iya, udah effort ya, tuh. Udah dari Cirebon. Iya, dari Cirebon tuh pagi-pagi banget tau di situ. Repot gitu repot banget pokoknya. Dari dini hari bahkan kita berangkat ke sana bareng-bareng teman juga. Akhirnya nggak lulus. Dan kecewa. Pertama kali kecewa nggak diterima kerja tuh di situ. Tapi aku nggak patah semangat. Ya gitu. Buktinya ikut lagi pas ada di lowongan yang kabupaten gitu ya. Terus akhirnya keterima. Akhirnya keterima, walaupun sama-sama ketat sebenarnya, tapi ya mungkin aku lagi beruntung dan bisa ternyata gitu kan. Iya, mungkin memang harus begitu. Memang harus di Kabupaten Bandung mungkin. Iya, mungkin kan? Gitu. Iya. Nah, gitu sih paling. Pesan-pesannya buat teman-teman gimana menurut kamu? Kalau misalnya sama gitu. Ceritanya mungkin ada yang sama kalau menurut saya sih sebenarnya untuk teman-teman ya yang baru gagal sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, itu ya biasa aja lah menyikapi kegagalan itu biasa dan aja. Kamu udah itu hal yang biasa. Iya, kalau saya bisa katakan wah, sering banget. Dan dari misalkan dari banyak cita-cita atau banyak impian atau banyak tujuan gitu ya, itu banyak yang gagal dan nggak ada masalah dengan itu. Makanya kalau saya sih pribadi gini, dari mulai kapan ya, mulai remaja kali ya, saya udah punya pikiran gini, kita harus punya plan tuh banyak. Ada A, B, C, D sampai Z kalau bisa. Iya. Jadi kalau misalkan kita gagal di pilihan pertama atau plan yang pertama, kita bisa pindah ke plan yang kedua. Begitu terus sampai plan ke-5, ke-6, ke-7. Kalau misalkan kalian cuma gagal di plan pertama dan plan keduanya berhasil, ya itu sih nggak ada masalah, betul kan? Nah, yang jadi masalah itu ketika teman-teman nggak punya plan. Iya. Jadi cuma satu. Ya, gitu. Jadi merasa bahwa itu pasti berhasil, tapi ternyata nggak. Nah, itu yang bahaya sih di situ. Oh, cuma satu akan merasa itu kegagalan dan akhir dari segalanya. Iya, dan itu bisa bahaya, destruktif ya, karena artinya kalian perlu mikir ulang gitu ya, karena nggak dipersiapkan, harusnya dipersiapkan. Kalau udah dewasa harus mempersiapkan tuh, kalau misalkan gagal di sini bakalan kemana, itu harus banyak way out, harus banyak jalan keluar. Nah, ketika sudah punya banyak plan, ya udah kita ikutin aja terus, kita ikutin terus berusaha. Jadi yang paling penting mungkin ngerasa sedih nggak masalah, ngerasa kecewa nggak masalah. Tapi jangan berlarut-larut. Ya, jangan berlarut-larut. Dan kalau saya sih lebih semangat lagi untuk ngurusin atau untuk menuju plan yang berikutnya. Saya punya plan banyak dan teman-teman juga pasti melakukan hal yang sama lah, punya plan yang banyak. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting terus berjuang aja. Itu sih. Iya. Jadi setuju banget. Yang pertama, jangan pernah patah semangat, ya kan? Ketika kita mengalami kegagalan. Terus yang kedua, kalau bisa memungkinkan ubah rencana yang
lebih possible gitu. Lebih mungkin kita capai, lebih mungkin kita dapetin gitu sih. Iya, yang kesempatan lebih besar. Iya, yang peluangnya lebih besar. Nah, mungkin itu aja tentang kegagalan. Mungkin teman-teman yang mau sharing boleh komen atau sharing di sini gitu ya. Iya. Dan kita akhiri aja di Ngeteh Bareng Suami kali ini. Sampai jumpa di Ngeteh Bareng Suami selanjutnya.